Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bogor Flasher. Oke, di konten kali ini saya kedatangan Samsung A55 5G dengan kendala dia kalau dicas itu hanya lambang petir. Oke, di sini dinyalakan juga, handphone tidak nyala ya teman-teman. Di sini saya tes terlebih dahulu. Untuk pembuktiannya saya coba tes, kita coba cas dulu. Sekalian analisa. Oke, dicolok cas dia ampernya hanya naik. Nah, lambang petir seperti itu terus, tidak mengisi, dan ampernya juga hanya 0,2 dan 0,3 seperti itu bisa dilihat. Jadi itu nggak ngisi kalau segitu ya teman-teman, itu nggak ngisi ya. Oke, sebagai perbandingan nih, referensi nih, kalau handphone normal tuh nih saya coba. Ini ada handphone normal, saya coba tes cas. Nah, ampernya naik. Nanti kalau sudah mengecas nanti dia naik. Kalau sudah tampilan berubah. Nah, seperti itu, ada persentase dan ampernya 1,2 ampere naik, itu normal ya teman-teman. Itu bagus untuk segitu. Nah, 1,2 1,3 segitu. Oke, saya coba sekali lagi. Nah, dia lambang petir doang, itu ampernya tidak naik. Oke, di sini saya rapikan dulu. Kita analisa, kita cek satu-satu ya teman-teman sampai jadi. Oke, ini handphonenya belum pernah dibongkar ya teman-teman, masih segel ya, ini belum pernah dibongkar. Oke, saya bongkar terlebih dahulu. Oke, sedikit cerita, ini alhamdulillah teman-teman, ini handphone kiriman ya, maksudnya servisan dari subscriber beliau dari Cisarua Bogor. Saya masih Bogor juga, cuman saya kabupaten Bogornya ya Gunung Putri saya masuknya, jadi termasuk jauh saya kalau ke Cisarua itu. Cisarua itu biasanya saya tempat kalau mau jalan-jalan yang deket, itu paling deket Cisarua, cuman termasuknya jauh kalau dari saya. Saya seset dikit ya teman-teman, seperti itu nyesetnya, masih keras. Nah, ini beliau sebelumnya konfirmasi via WhatsApp ya. Saya kasihan karena jauh, saya minta send unit aja, berhubung mungkin beliau kurang yakin ya gitu ya, karena belum ini juga gitu, kurang yakin, jadi beliau minta di Sherlock dan akhirnya datang ke tempat saya jauh-jauh dari Cisarua. Cuman berhubung kemarin tuh orang tua lagi sakit, beliau sampai sini pas banget saya lagi di rumah sakit itu, makanya handphone dititip, tapi titip di tetangga, tapi sudah saya ambil, ini unitnya ada, jadi saya minta izin juga untuk dikontenkan ke pemilik handphonenya. Makasih banyak sudah percaya gitu. Dan untuk misalkan send unit seperti itu, kalau handphonenya sudah sampai saya, insya Allah handphone aman ya teman-teman.
saya tanggung jawab. Cuman untuk nomor WhatsApp hanya ada satu di saya. Selain nomor WhatsApp yang satu itu, saya itu berarti itu penipuan, bukan saya. Channel ini hanya punya satu nomor WhatsApp. Untuk yang send unit bisa via kirim-kirim, nanti bisa dilanjut video call biar enak, biar pasti ya gitu. Nanti posisi saya di meja servis saya. Bisa kirim-kirim juga untuk yang mau servis. Oke, ini lanjut. Ini masih keras teman-teman, jadi diseset pelan-pelan. Nah, di bagian sebelah situ hati-hati. Nah, di situ ditahan aja pakai jari, takut narik kebablasan ya gitu. Soalnya di situ biasanya yang sering tuh ada fleksibel pinjer atau on off ya di samping itu. Nah, setelah di situ ditarik dikit. Nah, seperti itu. Jangan dalam-dalam karena takut kena fleksibel. Kalau misalkan ada, kalau hafal sih bisa kan gitu. Ini jaga-jaga saja. Takutnya ada. Saya udah lupa sih. Saya pernah nanganin ini di video saya yang satu lagi itu kasus tidak bisa dicas ya teman-teman. Kasusnya sama seperti ini, intinya tidak bisa dicas tapi masalahnya beda. Untuk di video satu lagi beda lagi, dia putus jalur cas. Kalau ini belum tahu, saya mau cek dulu semuanya. Jadi kemungkinannya banyak ya teman-teman. Kalau seperti ini lambang petir, bisa dari konektor, bisa dari jalur, bisa dari IC cas, bisa dari baterai, bisa sampai ke IC power, sampai ke CPU. Kemungkinan juga tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, bisa terjadi. Makanya kita yang terpenting analisa, kita cek ya, jangan asal vonis. Nah, sebenarnya saya ada untuk cairan ya teman-teman tuh untuk buka itu, cuman saya takut backdoornya ngolotok, makanya nggak apa-apa, agak lambat sedikit, pelan-pelan, yang penting kebuka, takut ngolotok ya untuk backdoornya. Kalau pakai itu glue remover sebenarnya cepet itu, tinggal dikasih sampingnya, nanti udah gampang empuk. Cuman nggak apa-apalah. Ini videonya juga nggak saya skip karena nanti akan saya kirim ke beliau yang punya handphone ini untuk videonya juga. Jadi dibongkarnya juga seperti apa biar enak, biar sama-sama enak ya teman-teman. Untuk proses-prosesnya, step-stepnya gitu. Oke, ini udah kebuka untuk backdoornya. Nah, ternyata nggak ada fleksibel di samping, cuman ada malah di sebelah kanan ya teman-teman. Tuh coba bayangkan kalau sampai itu dalam, masuk ke situ ditarik bisa putus. Makanya kalau di samping itu nyoloknya jangan terlalu dalam, itu bagian situ sering kena fleksibel kalau kurang hati-hati. Kayak di sini saya buka dulu untuk semua bautnya. Biasanya saya kalau yang keras-keras seperti ini saya skip untuk buka backdoor, maksudnya sudah saya buka, nanti biar pas proses video tinggal ngangkat. Tapi ini untuk barang bukti lah ke pemilik handphone, makanya nggak saya skip untuk bongkarnya dari awal. Untuk baut bawah juga saya buka juga, nanti mau saya cek sekalian.
konektor baterai saya lepas dulu. Ini satu-satu ngeceknya ya teman-teman. Ini saya punya alat untuk ngecek baterai. Saya tes baterai dulu, normal atau enggak. Nah, untuk Samsung tipe ini adanya di situ soketnya. Pendek jaraknya, jadi agak susah teman-teman masukinnya. Nah, itu sudah masuk teman-teman, tapi lampunya tidak menyala. Itu harus menyala, wajib nyala ya. Coba ditembak dulu nanti sama saya. Harusnya nyala di situ lampunya. Atau habis banget bisa juga, tapi saya coba tembak dulu. Nah, saya coba tembak kabel casan, harusnya biru warna lampu. Itu ampere terlihat, voltase ada tapi ampere tidak ngisi ya teman-teman. Tuh untuk baterainya. Oke, di sini saya ukur dulu untuk jalur vibatnya. Ini aman teman-teman. Yang di mesin saya coba, tetap masih saya coba, barangkali mau dia, tetap nggak mau. Baterainya kemungkinan sudah fix dari baterai ya teman-teman, tapi tetap saya cek terus, takut ada yang lain. Ini buat pembuktian nih, saya ada baterai. Kalau baterai normal itu dicas seperti apa di alat itu, harusnya nyala lampunya biru teman-teman. Nah seperti itu, biru. Saya dilihat. Nah, ampere pun naik 1,4. Itu normal, bagus, bisa ngisi lah gitu. Nah, kalau nggak dicolok juga harusnya nyala seperti itu. Nih saya cabut, pasang lagi. Nah, seperti itu, harusnya seperti itu. Itu ada 4 voltnya dan ampernya naik kalau dicolok cas. Nah, itu normal ya teman-teman, seperti itu kalau yang normal. Oke, baru awal mula ini sudah langsung ketemu ya teman-teman. Ini mudah-mudahan nggak ke yang lain ya, hanya baterai saja, mudah-mudahan gitu. Tapi tetap harus dicek. Ini saya coba langsung pakai power supply, barangkali mau ketolong untuk baterainya. Saya coba tembak dari power supply. Syukur-syukur bisa. Kalau bisa nggak usah ganti baterai, soalnya kalau sudah seperti ini baterai udah pasti wajib diganti ya teman-teman. Nah, untuk yang lain kita belum tahu juga, baru mau kita cek kan seperti itu. Tidak mau naik. Ini sebenarnya saya lihat ke
layar power supply itu sebenarnya saya lihat ke layar power supply tidak mau naik, dia tidak mau ditembak baterainya. Ya, dari sini sudah fix baterai mati teman-teman. Ini kalau seperti ini saya mau nggak mau konfirmasi dulu untuk yang punya handphone. Baterainya juga mati kan gitu, mau saya kasih tahu. Dan ini sebenarnya sudah saya konfirmasi waktu itu, jadi ini kerjaannya sampai ke hari berikutnya ya teman-teman. Nah, saya konfirmasi yang punya handphone setuju dengan pembelian baterai juga, makanya saya lanjut nanti pas baterainya sudah ada di video ini sampai selesai. Ini soalnya saya nggak punya tipe baterai ini, handphone ini Samsung A55 5G saya nggak punya. Kalau punya itu langsung saya teskan biar nggak penasaran, tapi berhubung nggak punya makanya nunggu konfirmasi pemilik handphone dulu. Akhirnya setuju, saya belikan untuk baterainya. Nah, ini jalur cas tetap saya cek semua. Ini untuk jalur cas sampai ke mesin dari konektor aman ya teman-teman, ini bagus semua. Nah, bagus semua itu udah saya cek. Nah, kemungkinan itu sudah pasti dari baterai, udah pasti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada yang lain-lain gitu. Ini sempat mikir sebenarnya, saya tadinya mau saya bongkar ya baterainya itu untuk papan PCB nya, barangkali ada yang konslet atau kenapa, barangkali masih bisa ketolong seperti itu, nggak usah ganti gitu. Tapi pas saya lihat dia ada kembung-kembung di samping, udah intinya udah ngembung lah sedikit di samping itu. Kalau langsung sebenarnya kelihatan teman-teman. Nah, itu bolak-balik ada nilai, harusnya satu nggak ada nilai itu teman-teman, bolak-balik. Nah, itu ada masalah bisa dari papannya, tapi balik lagi saya nggak punya, mau ganti papannya doang juga itu, yang itu papan yang di baterai tetap nggak punya, makanya mau nggak mau ini harus beli. Nah, ini sudah hari berikutnya ya teman-teman. Di sini ini dilanjut, sudah saya belikan untuk ini, sudah saya konfirmasi ke pemilik HP-nya. Ini baterainya sudah ada, sudah saya siapkan. Nah, ini untuk baterainya saya coba sekalian pasang, mudah-mudahan langsung jadi ya teman-teman. Masalahnya di situ, mudah-mudahan. Untuk baterainya juga saya garansikan 3 bulan ya. Ini misalkan kembung atau mati diganti baru teman-teman. Nah, itu untuk baterainya. Oke, langsung saja saya bongkar untuk baterainya. Saya buka dulu.
Oke, dites di atas saja seperti itu dulu ya teman-teman, karena mau ngetes kita kan masih tahap pengecekan. Oke, alhamdulillah nyala ya teman-teman. Dia nyala. Permasalahannya di baterai sudah benar, jadi intinya analisa dulu ya teman-teman, seperti itu satu-satu, jangan asal vonis yang lain. Jadi biar pasti kerjaannya. Oke, bisa dilihat handphonenya sudah masuk penuh, dan untuk pin saya tidak tahu ini pinnya ya teman-teman. Oke, lanjut, tinggal kita pasang baterainya, dan ini yang bekasnya kita buka dulu. Tuh, kalau ada fleksibel di atas seperti itu, kalau pas mau buka baterai itu usahakan fleksibelnya nanti ditahan ke atas teman-teman. Kalau enggak dia pas narik baterai bisa putus atau sobek bisa juga. Nah, seperti itu, tinggal ditarik, tapi fleksibelnya posisi di atas, jangan sampai lurus ke bawah, itu agak keras. Nah seperti itu. Nah, itu untuk baterai bekasnya. Oke, di sini tinggal dipasang untuk baterai yang baru.
tinggal dipasang saja untuk tutup mesin. Kita rakit lagi. Untuk yang mau kirim bisa nanti saya kasih nomornya di deskripsi channel saya ya teman-teman. Nanti ya, channel ini hanya punya satu nomor WhatsApp, jadi selain itu penipuan semua. Hanya ada satu, nanti saya taruh di deskripsi channel. Barangkali ada yang mau kirim-kirim atau mau konsultasi, nanya-nanya dulu boleh. Oke, di sini dites dulu untuk ngecasnya ya teman-teman. Nah, awalnya sampai di situ doang. Alhamdulillah sudah ngisi ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, di sini tinggal lanjut pasang backdoor. Berhubung lemnya kan tadi bukanya nggak pakai glue remover, jadi lemnya masih rekat. Itu dikasih sedikit saja titik-titik seperti itu teman-teman. Kalau pakai glue remover atau thinner itu lemnya udah pasti nggak nempel lagi, nggak rekat lagi ya. Kalau ini masih rekat, jadi nggak usah banyak-banyak nambahinnya. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Untuk kasusnya sudah teratasi. Oke, sudah masuk menu. Infonya nih tes cas lagi. Oke, aman. Alhamdulillah udah aman ya teman-teman. Oke,
saya rasa cukup sampai di sini video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi edukasi buat teman-teman teknisi ponsel. Dan jangan lupa untuk like, subscribe-nya biar saya tambah semangat untuk upload video-video yang lainnya juga. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.